Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan ketiga kita memahami perkembangan teknologi digital dalam mata kuliah pengantar bisnis digital, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali manajemen dan organisasi dalam bisnis di era digital. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi bisnis, lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun bahkan dalam rumah tangga, kita selalu dihadapkan pada kebutuhan untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan berbagai aktivitas agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Semua proses tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari manajemen. Manajemen hadir karena keterbatasan sumber daya dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Tanpa manajemen, organisasi akan berjalan tanpa arah, penuh tumpang tindih, dan sulit mencapai hasil yang efektif. Oleh karena itu, para ahli mencoba merumuskan definisi manajemen dari berbagai sudut pandang. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Kamars, manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang bersifat fisik dan non-fisik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan baik. Sedangkan menurut Follett dan Danim, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau manajer yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain mencapai tujuan organisasi. Secara umum, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan material, untuk mencapai tujuan organisasi. Teori manajemen klasik. Dalam teori manajemen klasik, proses manajemen dalam prinsip-prinsip manajemen ilmiah dikemukakan oleh F. W. Taylor dalam gambar berikut. Proses manajemen adalah suatu kegiatan terarah yang dapat mengubah sumber daya menjadi hasil yang bernilai. Segala sesuatu dimulai dari input, manusia, mesin, material, uang, dan berbagai sumber daya lain. Agar input ini tidak terbuang percuma, diperlukan proses yang teratur. Proses tersebut berjalan melalui 4 fungsi penting: planning atau merencanakan apa yang ingin dicapai, organizing atau mengorganisasi sumber daya agar tersusun rapi, directing atau mengarahkan pelaksanaan supaya sesuai jalur, serta controlling atau mengendalikan agar hasil tetap konsisten dengan tujuan. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik, maka input akan bertransformasi menjadi output berupa pencapaian sasaran, hasil nyata, dan nilai tambah. Disinilah terlihat bahwa aktivitas mengelola bukan hanya sekadar mengatur pekerjaan, melainkan juga memastikan adanya wadah, aturan, dan koordinasi bersama. Artinya, manajemen selalu terkait erat dengan keberadaan organisasi sebagai sistem yang menampung sumber daya, menjalankan proses, dan menghasilkan tujuan bersama. Dalam paradigma tradisional ini, proses ini sering dilakukan dengan struktur yang kaku, hierarki yang jelas, prosedur formal, dan pembagian tugas yang ketat. Model ini efektif pada era industri ketika stabilitas dan efisiensi menjadi prioritas utama. Pergeseran paradigma manajemen dari struktur kaku ke organisasi digital yang fleksibel. Jika kita bandingkan dengan proses manajemen klasik tadi, terlihat pergeseran besar dalam cara organisasi bekerja. Dulu, struktur yang kaku dengan hierarki jelas diperlukan agar fungsi manajemen bisa berjalan. Namun kini, organisasi harus fleksibel, adaptif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk tetap relevan. Manajemen tidak lagi hanya soal mengatur orang dan mesin, tetapi juga bagaimana mengelola data, informasi, dan kolaborasi digital.
Perubahan paradigma ini membuat organisasi modern mampu bergerak lebih cepat dan menciptakan nilai baru di era digital. Inilah yang dinamakan perubahan paradigma manajemen. Input pada teori manajemen klasik banyak bertumpu pada tenaga kerja fisik, mesin, dan modal. Sedangkan input pada organisasi digital lebih menekankan data, teknologi, kreativitas, dan sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Fungsi-fungsi manajemen tetap ada: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tetapi cara pelaksanaannya berubah dari yang kaku dan birokratis menjadi lebih adaptif, digital, dan kolaboratif. Sedangkan output pada teori manajemen klasik biasanya berupa efisiensi, stabilitas, dan produk massal. Sementara output pada organisasi digital menekankan inovasi, kecepatan, personalisasi layanan, dan penciptaan nilai baru berbasis teknologi. Teori manajemen klasik vs pergeseran paradigma manajemen. Kalau kita perhatikan, perubahan paradigma tidak hanya terjadi pada fungsi manajemen, tetapi juga pada input dan output yang dihasilkan. Input klasik banyak bertumpu pada tenaga kerja fisik, mesin, dan modal. Sedangkan input digital lebih menekankan data, teknologi, kreativitas, dan sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Fungsi-fungsi manajemen tetap ada: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, tetapi cara pelaksanaannya berubah dari yang kaku dan birokratis menjadi lebih adaptif, digital, dan kolaboratif. Output klasik biasanya berupa efisiensi, stabilitas, dan produk massal, sementara output digital menekankan inovasi, kecepatan, personalisasi layanan, dan penciptaan nilai baru berbasis teknologi. Dengan demikian, bagan proses manajemen tadi bisa kita baca sebagai perjalanan dari paradigma klasik menuju organisasi digital yang jauh lebih fleksibel. Konsep dasar organisasi. Kita sudah melihat bagaimana manajemen bekerja melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, fungsi-fungsi manajemen tersebut tentu tidak berjalan dalam ruang kosong. Manajemen selalu membutuhkan wadah, yaitu sebuah organisasi, tempat orang-orang berkumpul, berkoordinasi, dan bekerja sama. Tanpa adanya organisasi, manajemen hanya akan menjadi konsep abstrak. Sebaliknya, tanpa manajemen, organisasi akan kehilangan arah dan sulit bergerak secara efektif. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu bagaimana sebuah organisasi terbentuk, apa saja elemen dasarnya, serta tujuan yang ingin dicapai melalui keberadaannya. Dari sinilah kita akan masuk ke pembahasan mengenai konsep dasar organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi yaitu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Money, organisasi adalah suatu bentuk perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Menurut Prof. Sondang Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat satu atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Secara umum, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Elemen organisasi. Organisasi bisnis pada dasarnya memiliki beberapa elemen utama yang saling berkaitan dan bekerja secara dinamis untuk mencapai tujuan. 4 elemen penting tersebut adalah strategi, struktur, budaya, dan proses. Pertama, strategi menjadi arah utama organisasi. Tanpa strategi yang jelas, organisasi tidak akan tahu kemana harus bergerak. Kedua, struktur berperan sebagai kerangka yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab,
serta alur koordinasi di dalam organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan keyakinan yang hidup dalam keseharian anggota organisasi. Budaya inilah yang membentuk perilaku, etos kerja, hingga pola komunikasi antar individu. Terakhir, proses menjadi mekanisme bagaimana pekerjaan dilakukan, mulai dari alur kerja, prosedur, hingga penggunaan teknologi. Keempat elemen ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memengaruhi dalam lingkaran yang terus berputar. Pada akhirnya, semua diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi, memastikan efektivitas, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Evolusi teori organisasi. Setelah kita memahami apa itu organisasi dan elemen-elemen di dalamnya, muncul pertanyaan penting, bagaimana sebenarnya organisasi itu seharusnya dirancang dan dijalankan. Dari sinilah lahir berbagai teori organisasi yang berkembang sesuai dengan pengalaman, riset, dan dinamika zaman. Pada periode tahun 1920-an hingga 1930-an, muncul teori klasik yang dipelopori oleh tokoh seperti Taylor, Fayol, dan Weber. Teori ini menekankan efisiensi, struktur formal, serta aturan birokrasi yang ketat. Organisasi dipandang seperti sebuah mesin, di mana setiap orang memiliki fungsi tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada pabrik gula di masa kolonial Belanda, ketika pekerja dianggap sebagai bagian dari mesin produksi dengan disiplin kerja dan target yang seragam. Kemudian, pada tahun 1930-an hingga 1950-an berkembang teori neoklasik yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Elton Mayo dan Chester Barnard. Fokus teori ini adalah manusia, motivasi, serta hubungan sosial dalam organisasi. Organisasi dipandang sebagai kelompok sosial, bukan sekadar mesin. Contohnya, manajemen mulai memperhatikan kebutuhan sosial pekerja dengan menyediakan perumahan buruh atau fasilitas bersama, sehingga produktivitas meningkat. Memasuki tahun 1950-an hingga sekarang, lahirlah teori modern yang semakin relevan di era digital. Tokoh-tokoh seperti Katz dan Kahn dengan teori sistem, Lawrence dan Lors dengan teori kontingensi, serta Peter Senge dengan konsep learning organization menekankan bahwa organisasi harus terbuka, adaptif, berbasis pengetahuan, dan teknologi. Organisasi dipandang sebagai jaringan yang fleksibel dan dinamis. Contohnya, perusahaan multinasional kini menerapkan program knowledge sharing antar karyawan lintas negara melalui platform digital untuk mempercepat pembelajaran dan inovasi. Dari evolusi ini, kita bisa melihat bahwa organisasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berubah mengikuti kebutuhan zaman. Dari mesin yang kaku, menjadi komunitas sosial, hingga akhirnya jaringan digital yang dinamis. Lingkungan organisasi. Setiap organisasi tidak pernah berdiri sendiri. Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi selalu berinteraksi dengan berbagai faktor yang ada di sekitarnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Faktor-faktor ini seringkali menentukan keberhasilan atau bahkan kegagalan organisasi, karena apapun keputusan manajemen, pada akhirnya harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Lingkungan organisasi dapat dipahami melalui 3 lapisan utama, yaitu internal environment, task environment, dan general environment. Lingkungan internal mencakup unsur-unsur yang berada di dalam organisasi itu sendiri, seperti pemilik, dewan direksi, karyawan, serta budaya organisasi. Faktor ini menjadi fondasi utama yang menentukan identitas, nilai, dan cara kerja organisasi. Misalnya, sebuah rumah sakit dengan budaya kerja yang mengutamakan empati tentu akan memberikan pelayanan yang berbeda dibanding rumah sakit yang hanya berorientasi pada kecepatan layanan. Selanjutnya, task environment atau faktor mikro adalah pihak-pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan organisasi dalam aktivitas sehari-hari. Elemen di dalamnya mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, dan mitra strategis.
Contohnya, sebuah restoran cepat saji harus menjalin hubungan erat dengan pemasok bahan baku segar, menghadapi persaingan dengan restoran lain, mengikuti aturan kesehatan dari dinas terkait, serta menjaga kepuasan pelanggan. Di lapisan terluar terdapat general environment atau faktor makro, yang mencakup faktor makro dan memengaruhi organisasi secara luas, meskipun tidak berhubungan langsung setiap hari. Elemen yang termasuk di dalamnya adalah aspek politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, teknologi, internasional, hingga demografi. Sebagai contoh, industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi inflasi dan suku bunga, tren gaya hidup masyarakat yang beralih ke layanan digital, hingga perkembangan teknologi seperti aplikasi mobile banking. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal semata, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan dinamika lingkungan eksternal yang selalu berubah. Setelah memahami konsep dasar manajemen dan konsep dasar organisasi, selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi dalam bisnis. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan sekelompok aturan, peran, hubungan, dan tanggung jawab yang menguraikan bagaimana aktivitas perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuannya. Apa yang dilakukan perusahaan, yaitu aktivitas bisnisnya. Siapa yang diandalkan untuk menjalankan tugas yang membentuk aktivitas bisnisnya. Bagaimana peran mereka saling berkaitan. Dan siapa yang bertanggung jawab atas komponen spesifik setiap aktivitas bisnis. Bagaimana aktivitas bisnis tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik dan luas demi keberhasilan organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk struktur organisasi tergolong menjadi dua, yaitu mekanistik dan organik. 1. Mekanistik. Struktur mekanistik biasanya identik dengan birokrasi, hierarki yang kaku, aturan yang jelas, pembagian kerja yang sangat rinci, serta pengambilan keputusan yang tersentralisasi di tingkat pimpinan. Model ini cocok diterapkan pada organisasi besar atau institusi yang bergerak di lingkungan stabil, di mana efisiensi, keteraturan, dan akuntabilitas menjadi prioritas. Misalnya, kementerian, lembaga pemerintahan, atau perusahaan manufaktur tradisional yang menekankan standarisasi proses produksi. Terdapat 4 struktur organisasi dalam bentuk mekanistik, yaitu fungsional, divisional, matriks, dan hibrida. 2. Organik. Struktur organik menekankan fleksibilitas, desentralisasi, dan kolaborasi lintas fungsi. Komunikasi lebih banyak berlangsung secara horizontal, peran karyawan cenderung fleksibel, dan inovasi sangat didorong. Model ini sesuai untuk organisasi yang bergerak di lingkungan dinamis, menghadapi perubahan pasar cepat, serta membutuhkan adaptasi tinggi. Contohnya adalah startup digital, industri kreatif, atau perusahaan teknologi yang harus terus berinovasi agar relevan dengan kebutuhan konsumen. Terdapat 4 struktur organisasi dalam bentuk organik, yaitu proses, sirkular, datar, dan jaringan. Bentuk mekanistik. Pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur di mana anggota tim dikelompokkan ke dalam departemen berdasarkan keahlian, spesialisasi, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Komunikasi dan pengambilan keputusan ditingkatkan melalui kedekatan fisik dan berbagi alat dan informasi. Contoh struktur fungsional seperti susunan struktur organisasi dalam industri perbankan. Kedua, struktur organisasi divisional. Struktur divisi memfokuskan perhatian dan aktivitasnya di sekitar kelompok tertentu, misalnya pasar, barang dan jasa, demografi pelanggan, DEL. Jenis bagan organisasi ini memungkinkan tim untuk berkolaborasi pada tujuan organisasi yang luas dan bersama sambil mempertahankan fokus utama pada tujuan spesifik masing-masing. Contoh struktur divisi meliputi geografis, misalnya tim mengembangkan produk serupa dengan penyesuaian lokal untuk pasar yang berbeda, dan berbasis produk, misalnya divisi yang berbeda semuanya berfokus pada produk tertentu dalam lini produk yang lebih luas. Ketiga, struktur organisasi matriks.
Struktur matriks menggabungkan struktur fungsional dengan struktur divisi dalam pengaturan kisi yang menggabungkan fungsi vertikal, misalnya peran dan jabatan organisasi, dengan divisi horizontal, misalnya direktur berbagai lini produk, proyek, DL. Organisasi matriks mendesentralisasikan pengambilan keputusan dan memberi tim otonomi yang lebih besar sekaligus meningkatkan kolaborasi lintas fungsi untuk meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mendorong pendekatan inovatif dalam pemecahan masalah. Keempat, struktur organisasi bibrida. Struktur bibrida serupa dengan struktur matriks, tetapi menghindari bagan organisasi bergaya kisi dan lebih memilih pengaturan hierarkis di mana aktivitas bisnis dapat melayani tujuan fungsional atau divisi. Pendekatan populer ini memungkinkan berbagi data dan sumber daya secara kolaboratif sambil mempertahankan spesialisasi khusus divisi. Bentuk organik. Pertama, struktur organisasi proses. Struktur proses berkonsentrasi pada alur kerja menyeluruh untuk proses tertentu. Prosedur dan kebijakan berupaya mengoptimalkan aktivitas bisnis yang dilakukan dengan melacak bagaimana setiap aktivitas bisnis yang berbeda berinteraksi dengan aktivitas bisnis lainnya dalam hierarki, serta bagaimana setiap proses spesifik itu sendiri dilakukan. Hal ini meningkatkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas untuk memenuhi permintaan dan kondisi pasar yang berubah. Kedua, struktur organisasi sirkular. Struktur sirkular bersifat hierarkis, tetapi bukan berupa susunan tangga lurus atau piramida. Struktur ini menempatkan karyawan dan pemimpin tingkat tinggi di pusat dan lingkaran dalam serta staf tingkat bawah di lingkaran luar. Struktur ini dimaksudkan untuk mendorong penyebaran informasi dan inspirasi dari pusat dan memungkinkan berbagai divisi untuk berpartisipasi sebagai komponen dari satu kesatuan. Ketiga, struktur organisasi datar. Struktur datar juga menjauh dari hierarki tradisional, dengan pendekatan yang lebih organik dan terperinci. Sebaliknya, mereka bekerja untuk meminimalkan jarak wewenang antara fungsi dan peran dengan membatasi tingkatan manajemen. Dalam struktur datar, manajemen dan staf eksekutif mengambil peran yang lebih kolaboratif dari sekedar peran pengawasan, bekerja dan berkomunikasi intensif dengan anggota tim dan manajer proyek. Keempat, struktur organisasi jaringan. Struktur jaringan sedikit berbeda dibandingkan dengan struktur sejenisnya, karena umumnya digunakan saat suatu organisasi berkolaborasi dan berbagi sumber daya dengan organisasi lain. Ini dapat berupa dua perusahaan yang bekerja sama, atau sebuah organisasi besar dengan beberapa divisi yang berlokasi di berbagai tempat dan memiliki kepemimpinan serta prosedurnya sendiri. Struktur jaringan serupa dengan struktur divisi. Namun struktur ini mengurutkan aktivitas bisnis dan peran mereka di sekitar layanan alih daya tertentu atau outsourcing atau organisasi mitra. Setelah memahami konsep dasar manajemen, konsep dasar organisasi, serta bentuk-bentuk struktur organisasi, maka kini kita beralih ke pembahasan isu dan tantangan dalam manajemen dan organisasi di era digital. Di era digital, organisasi menghadapi berbagai isu dan tantangan besar yang menuntut perhatian serius. Pertama, transformasi teknologi. Banyak perusahaan membeli teknologi baru, tetapi tidak semua mampu mengintegrasikannya dengan baik. Misalnya, sebuah bank yang meluncurkan layanan mobile banking, namun gagal bersaing karena sistem lama tidak kompatibel dengan aplikasi barunya. Kedua, perubahan model kerja. Setelah pandemi, pola kerja remote dan hibrid menjadi kebiasaan baru. Tantangannya adalah menjaga kolaborasi meski tim tersebar di berbagai lokasi. Contohnya, sebuah perusahaan konsultan global berhasil mengatasi hal ini dengan mengandalkan Microsoft Teams dan budaya rapat singkat harian, sehingga koordinasi tetap lancar meskipun karyawan jarang bertemu langsung. Ketiga, kesenjangan keterampilan digital. Banyak karyawan yang kesulitan mengikuti perkembangan. Sebuah pabrik manufaktur misalnya, menerapkan sistem otomatisasi, tetapi sebagian operator tidak memiliki kemampuan mengoperasikan mesin berbasis IoT. Akibatnya, perusahaan harus mengadakan pelatihan intensif agar SDM tetap relevan. Keempat, kepemimpinan digital. Pemimpin masa kini dituntut tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi inspirator perubahan. Ambil contoh perusahaan teknologi besar yang sukses membangun budaya inovasi karena pemimpinnya mendorong kolaborasi lintas tim, memberi ruang eksperimen,
dan menanamkan semangat transformasi digital. Dan kelima, keamanan serta etika digital. Perusahaan kini menghadapi ancaman serius dari serangan siber dan isu privasi data. Misalnya, kasus kebocoran data pelanggan di sebuah e-commerce besar membuat kepercayaan publik menurun drastis. Ini menunjukkan pentingnya bukan hanya menjaga keamanan sistem, tetapi juga memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara etis. Dengan memahami tantangan ini, organisasi dapat lebih siap, tidak hanya bereaksi, tetapi proaktif menyusun strategi agar tetap relevan dan kompetitif di era digital yang penuh ketidakpastian. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.